Firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 45 berkata, "Karena Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara, biasanya yang dikasihi menjadi objek atau sasaran dari subjek yang mengasihi. Kalau yang dikasihi ada di posisi objek, maka yang berbelas kasih berada di posisi yang lebih penting daripada si penerima belas kasih. Itulah pandangan umum. Tetapi pandangan umum ini tidak berlaku bagi Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengasihi kita, kita tidak dianggapnya sebagai objek, tetapi kita dipandangnya sebagai subjek. Artinya, kita dipandangnya sebagai orientasi dan pusat bagi dirinya. Ketika Tuhan Yesus memandang kita sebagai subjek, menjadi orientasinya dan menjadi pusat hidupnya, maka Ia menganggap kita lebih penting daripada dirinya. Ketika Tuhan Yesus menganggap kita lebih penting daripada dirinya, Ia katakan kepada kita, "Tidak apa-apa aku terikat dan dipenjara, yang penting engkau bebas. Tidak apa-apa aku sakit, yang penting engkau sembuh dan sehat. Tidak apa-apa aku menderita, yang penting engkau bahagia. Tidak apa-apa aku direndahkan, yang penting engkau ditinggikan. Tidak apa-apa aku mati, yang penting engkau hidup. Tidak apa-apa aku dihina, yang penting engkau dimuliakan." Saudara, di sini saya mengerti mengapa Tuhan Yesus berkata, "Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani." Karena yang dilayani lebih penting daripada yang melayani. Kita dipandangnya lebih penting daripada Dia, sehingga Ia datang untuk melayani kita. Pada waktu Bunda Teresa melayani orang yang berpenyakit kusta, ia bukan hanya bersalaman dengan orang yang sakit kusta itu, tetapi ia rawat orang itu, ia peluk, ia bersihkan luka-lukanya. Ia tidak takut tertular penyakit kusta. Lewat tindakannya itu ia berkata, "Tidak masalah aku terkena kusta. Yang penting si penderita kusta ini kulayani dengan baik, karena ia lebih penting daripada diriku." Saudara, berbahagialah kita yang Tuhan Yesus kasihi. Tuhan Yesus mengasihi kita secara total. Ia rela merendahkan dirinya menjadi lebih rendah daripada kita. Ia rela mengorbankan segenap hidupnya karena ia menganggap kita lebih penting daripada dirinya. Amin.